Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para santri pesantren online yang saya cintai, selamat berjumpa kembali di channel pesantren online. Selamat menjalin kembali tali silaturahim di pesantren online yang sama-sama kita banggakan ini. Kali ini kita akan melanjutkan pengajian tentang bab tentang wudhu, yang kebetulan kali ini kita akan konsen membahas tentang membasuh wajah, di mana membasuh wajah ini adalah merupakan fardu kedua dari fardu-fardunya wudhu. Seseorang yang gagal mengenali wajahnya, utamanya tentang batasan-batasan agama tentang wajah itu, maka berarti orang itu akan gagal mendapatkan kesahan di dalam ibadah wudhunya. Oleh karena ini, mari kita sama-sama belajar dan mengkaji tentang bagaimana aturan agama mengatur di dalam mengusap wajah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Nafa'ana Allahu bi ulumihi, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani, adapun yang kedua, gaslu jami'il wajhi, adalah membasuh semua wajah. Oleh karena fardunya wudhu ini adalah membasuh, wala budda, maka harus atau mesti minta qaturil ma'i, dari saling menetesnya air dari wajah. Karena kriteria basuhan itu airnya banyak. Ada air yang diguyurkan ke wajah, sehingga dari bekas guyuran itu ada tetes demi tetes yang jatuh dari kulit wajah kita. Karena fardunya wudhu ini adalah membasuh, maka tidak boleh tidak ada tetesan yang jatuh dari kulit wajah kita. Kenapa kok harus ada tetesan air yang jatuh dari kulit wajah kita? Likai yatahaqqaq, agar supaya terwujud al-ghaslu, apa basuhan itu. Likai yatahaqqaq, agar supaya terwujud al-ghaslu, apa sebutan atau istilah basuhan itu. Oleh karena harus ada tetesan-tetesan air yang jatuh dari kulit wajah kita, fala yakfi, maka tidak cukup masul ma'ih, apa menyentuhkan air, min ghairi taqaturin, tanpa ada tetesan-tetesan air yang jatuh dari kulit wajah kita. Menyentuhkan air ini yang saya maksud adalah hanya mengusap begini saja. Kalau ada air, tangannya para santri dibasahi oleh air lalu diusapkan ke wajahnya, itu kan tidak ada tetesan dari wajahnya, itu tidak cukup di dalam berwudu. Harus, apa artinya, ini harus diguyur dengan air yang suci dan mensucikan, sehingga dari guyuran air itu ada tetes demi tetes yang berjatuhan dari kulit wajah kita. Jadi sekali lagi, jangan mengusap, tapi mengguyur air, ya. Diguyur wajahnya dengan air. Itu namanya membasuh.
Standarisasi dari membasuh ini ada air yang menetes dari wajah. Kalau tidak begitu maka tidak cukup. Artinya tidak cukup ini tidak cukup dipandang sebagai basuhan. Nah, ketika sudah tidak cukup layak atau pantas disebut sebagai membasuh, maka berarti saudara menggugurkan, tidak melakukan salah satu fardunya wudhu di dalam menunaikan atau melakukan berwudhu. Kenapa sebabnya? Li'annahu, karena sesungguhnya massul ma'ih, kalau hanya menyentuhkan air, mengusap air ke wajah, la yusamma, ialah tidak disebut apa massul ma'i ini ghuslan, tidak bisa disebut ghuslan kepada membasuh. Karena kalau ya hanya menyentuhkan air saja tanpa ada tetesannya, maka tidak bisa disebut membasuh. Padahal aturannya wudhu itu harus membasuh wajah. Karena membasuh wajah ya kan harus mengguyur wajahnya dengan air. Ketika mengguyur pasti dipastikan ada tetesan-tetesan yang akan jatuh dari wajah kita. Wa haddul wajhi, adapun batasan dari wajah ini tulan, panjangnya atau tingginya ya. Tinggi, panjangnya, ialah anggota baina manabiti sya'rir ra'si, yang ada di antara tempat tumbuhnya rambut kepala, al-mu'tadi, yang biasa. Nah, kalau yang tidak biasa kan botak. Kalau yang biasa ya seperti ini. Nah, ini manabit namanya. Ini panjangnya wajah itu antara tempat tumbuhnya rambut kepala, al-mu'tadi, yang normal, yang biasa, wa muntahal lahyain, dan akhir dari dua rahang ya ini. Berarti ini kan rahang, ini kan ujungnya kan di sini. Berarti panjangnya wajah itu dari sini tarik ke bawah, ini panjangnya wajah sampai tulang ini. Tulang rahang. Wa huma, adapun lahyain, al-azmani, ialah dua tulang, al-ladhani, dua tulang, tambutu, yang tumbuh, alaihima, di atas al-ladhani, al-asnanus sufla, apa gigi yang bawah. Jadi rahang itu adalah tulang di mana di atasnya tumbuh gigi yang bawah. Yajtami'u, yang berkumpul, muakharuhuma, apa bagian akhir atau ujung dari lahyain itu, bagian akhirnya fiddaqoni, di dagu. Nah, jadi berkumpulnya di sini, ujung bagian akhir dari rahang itu di sini. Wa muqaddamuhuma, dan bagian awalnya atau pangkalnya rahang ini, fil udhuna, ini berkumpul di telinga. Ini rahang namanya. Berarti wajah ini ya ikuti rahang ini wajah namanya. Sampai telinga ini namanya wajah. Berarti tempat tumbuhnya rambut ini adalah wajah, sampai sini rahang, sampai di sini. Ini yang harus dibasuh, yang diguyur, yang wajib diguyur dengan air. Nah, sebagai konsekuensinya ada tetesan-tetesan yang air yang akan menetes dari kulit-kulit wajah ini. Itu panjangnya wajah. Wa hadduhu iradan, adapun batasan dari wajah iradan, lebarnya. Sekarang lebarnya. Kalau panjangnya, tingginya seperti ini wajah namanya. Sekarang lebarnya, ialah anggota baina sakhmatail udhunain, yang ada di antara dua cuping telinga. Ini cuping telinga namanya. Ini cuping telinga. Ini cuping. Berarti wajah ini panjangnya dari sini. Ini batasan wajah. Berarti telinga ini tidak masuk ya. Tidak masuk ini wajah ini namanya. Sampai di sini wajah. Cuping telinga. Fakullu ma fi haddil wajhi, maka adapun setiap sesuatu, maka adapun setiap sesuatu fi haddil wajhi, yang ada di batasan wajah, maka setiap sesuatu yang ada di batasan wajah ini namanya wajah, termasuk alis. Ini sesuatu yang ada di batasan wajah,
kelopak mata, hidung, bibir, dan kumis, jenggot, dan semacamnya, min sya'rin berupa bulu, wa basyaratin dan kulit, yajibu ialah wajib isolul ma'i apa menyampaikan air ilahi kepada ma. Jadi ini juga harus dibasahi semuanya kelopak-kelopak mata ini. Makanya ketika habis membasuh wajah diusap, diratakan. Jangan sampai ada celah dari wajah ini yang kering dari air, yang tidak tersentuh oleh air basuhan wajah ini. Illa lihyatar rajuli, kecuali jenggot laki-laki al-kathifati yang lihyatar rajuli, kecuali jenggotnya laki-laki al-kathifata yang tebal. Apa jenggotnya laki-laki ini? Ukuran tebalnya allati la yaro, di mana jenggot la yaro yang tidak bisa melihat, al-mukhatabu siapa orang yang diajak berbicara, basyarataha kepada kulitnya jenggot, min khilaliha dari selah-selahnya jenggot. Kalau seperti saya ini tidak dikatakan tebal karena masih kulit di balik jenggot ini masih kelihatan. Jadi kalau misalnya kulitnya tidak kelihatan dari sela-sela jenggot, maka jenggot itu disebut dengan jenggot yang tebal. Maka ketika jenggotnya tebal, maka tidak wajib membasahi kulit di balik jenggot ini. Cukup jenggotnya saja yang dibasahi. Sementara kulitnya itu tidak usah dibasahi. Fayajibu, maka wajib ghuslu dhahiriha apa membasuh luar jenggot saja. Fakot saja, wala budda dan harus, tidak boleh tidak, ma'a ghuslil wajhi. Jadi begini, tidak hanya ini yang dibasahi. Nah, ini kan jangan ambil yang pas-pasan saja. Lebih baik lebih daripada kurang, artinya begitu. Lebih baik lebih daripada kurang. Wala budda, maka mesti ma'a ghuslil wajhi, di samping membasuh wajah ini mesti min ghusli juz'in, dari membasuh bagian yasirin yang sedikit, minar roksi dari kepala, war raqabati dan leher, wa ma tahta dzaqani dan juga anggota di bawahnya dagu, li'annahu karena sesungguhnya juz'un yasirin aw war raqabati wa ma tahta dzaqani mimma ialah termasuk sesuatu la yatimu yang tidak wajib, yang tidak sempurna, al wajib apa sesuatu yang wajib itu illa bi, kecuali dengan ma. Yang wajib ini kan ini membasuh wajah ini yang wajib dibasahi. Tapi ketika ini juga maka berarti membasahinya itu jangan mencukupkan batasnya secara pas, tetapi harus dilebihkan. Jadi wuduknya sampai begini. Ini telinga ini diikutkan juga sampai di sini dibasahi, biar sangat meyakinkan. Berarti membasuhnya begini, ini dibasahi ini sampai di sini, jangan ngepas di sini. Jadi berwuduknya itu begini. Nah, setelah dibasuh, diusap, diratakan, mungkin ada celah-celah yang tidak tersentuh oleh air, maka berarti harus hati-hati ketika berwuduk, jangan sampai ada yang kering dari air. Jadi lipatan-lipatan ini harus diratakan begini, harus diratakan. Nah, ini kalau ada kelopak mata yang lekat, ini juga diginikan. Mungkin khawatir ada kotoran mata yang menempel, itu juga dibuang begini. Jadi jangan ini juga basah, dilebihkan dari batasan wajah yang saya sebutkan tadi. Telinga juga dibasahi biar lebih sempurna. Seperti yang saya katakan tadi, lebih baik lebih daripada kurang. Lebih baik lebih dari batasan wajah daripada kurang. Nah, sampai di sini ini tidak sah wuduknya. Kalau lebih sempurna. Demikian penjelasan tentang wajah ini. Sekali lagi, kenali wajah saudara, karena dengan begitu saudara lebih meyakinkan untuk mendapatkan kesahan di dalam berwuduknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.